Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan sebentar lagi akan kita dengarkan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertemu pada pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua, dan firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 30. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud itu dikenal sebagai seorang raja yang taat akan perintah Tuhan. Raja Daud itu dikenal bergaul karib dengan Tuhan. Raja Daud itu dikenal sebagai seorang raja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Raja Daud itu memprioritaskan Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Itu bisa kita lihat dari seluruh tulisan-tulisannya yang terdapat dalam kitab Mazmur. Karena itu tidaklah heran ketika dia berkata, Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Raja Daud memilih Tuhan Allah sebagai Tuhan yang memimpin kehidupannya. Memilih jalan kehidupan itu di dalam tuntunan Allah. Dan menempatkan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu adalah pilihan Raja Daud. Bagaimana dengan pilihan kita semua? Apakah kita memilih jalan kebenaran? Apakah kita menempatkan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya? Kita memilih jalan yang sesat, kita mengandalkan pikiran-pikiran kita di dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan ini. Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita bersandar kepada pengetahuan kita bersandar kepada kekuatan kita bersandar kepada dunia ini. Lalu kita tidak menempatkan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Mana yang kita pilih? Apakah kita memilih hidup yang lebih baik, atau justru kita memilih hidup yang sesat? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang di dalam kehidupannya bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dia di dalam mengambil keputusan, di dalam tindakan-tindakannya bertanya kepada dirinya sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia tidak bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak berdoa setiap hari kepada Tuhan untuk memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Segala sesuatu di dalam hidup ini dia putuskan sendiri, bersandar kepada pengertiannya, pikirannya sendiri, perasaannya. Tetapi yang ironisnya, ada banyak orang yang tidak bergaul dengan karib dengan Tuhan, yang mengandalkan pikirannya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ingin hidup sukses, ingin anak-anaknya berhasil, pinopar-pinoparnya berhasil, ingin mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia, ingin supaya diberkati hidupnya, tetapi dia tidak mau bergaul karib dengan Tuhan. Ini suatu hal yang ironis, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan itu semua. Tidak ada
ada satupun yang dapat menjamin kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan selain daripada Tuhan yang dapat memberikannya itu kepada kita. Karena itu ada lagu yang berjudul "Dang alani hagogook", bukan karena kekuatanku. Dang alani hagogooki, boyau marjalan di ngoluko. Bukan karena kekuatanku aku dapat berjalan di dalam hidup ini, tetapi hanya karena Tuhan aku dapat berjalan di dalam kehidupan ini dengan tuntunannya, dengan pengajarannya, dengan penggembalaannya, dengan hikmat pengertian yang diberikannya kepadaku, sehingga aku dapat menjalani hidup dengan baik, dengan tenang, dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan dalam menyelesaikan seluruh persoalan dan pergumulan yang datang di dalam kehidupan. Kita tidak harus berbangga muladok pedihita. Kalau ada harta kita, jabatan kita, ketenaran kita, kepintaran kita, pergaulan kita yang luas, kalau semua sudah menjadi milik kita pun, itu tidaklah menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Hanya menjadi suatu kebanggaan bagi kita jikalau itu semua karena memang kita peroleh dari Tuhan, karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena semua itu Tuhan yang beri. Jadi kita hanya tahu mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan beri ini kepadaku. Tuhan limpahkan berkat. Tuhan berkati pinoparku. Tuhan berkati anak-anakku. Tuhan berkati pekerjaanku, ladangku, haumakku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan justru harusnya semakin rendah hati, dan itu tidak harus kita sombongkan karena kita tahu itu semua berasal dari Tuhan. Tidak perlu kita menjadi sombong hanya karena kita berpunya harta, jabatan, sebagainya, karena itu semua milik Tuhan. Sebentar itu bisa diambil. Raja Daud memiliki segala-galanya, hartanya berlimpah, luar biasa kekayaannya, tetapi dia tetap meminta supaya Tuhanlah yang menuntunnya di dalam kehidupannya setiap hari. Hukum-hukum Tuhanlah yang ditaatinya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita mentaati hukum-hukum Allah? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar taat akan firman-Nya, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mensyukuri segala berkat Tuhan, menjadi orang-orang yang rendah hati, yang tahu bersyukur, tahu berbagi, yang memilih jalan kebenaran Tuhan, yang mau mengampuni, tidak menjadi orang yang egois, yang dingin, yang acuh tak acuh, yang tidak peduli. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memilih jalan kebenaran itu di dalam kehidupan kita? Di dalam Mazmur 86 ayat 11a dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menempatkan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupannya, dia sungguh sangat bergantung kepada Tuhan. Dia tidak akan berani melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Semuanya diserahkannya kepada Tuhan. Dia ingin Tuhanlah yang berdaulat dan yang berkuasa di dalam kehidupannya. Dia ingin Tuhanlah yang berencana di dalam kehidupannya. Dia ingin Tuhanlah yang mengajarinya dan yang menuntunnya. Sama seperti Musa yang tidak berani untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan karena dia tahu itu adalah pekerjaan yang berat. Dia tidak berani melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, tanpa Engkau Tuhan aku tidak akan mau memimpin bangsa ini. Tanpa Engkau yang menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada
Itu kata Musa. Bagaimana dengan kita? Perjalanan hidup ini cukup berat Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu bagaimana? Apakah kita menjadikan Tuhan di depan untuk memimpin kehidupan kita? Karena hanya orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhanlah yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh dimensi kehidupan, yang tidak mau berjalan tanpa pimpinan Tuhan, yang memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berkata kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Itu juga yang dikatakan oleh pemazmur. Karena saya mengutipnya dari Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Karena itu selamat berjalan di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan kebenaran Tuhan. Selamat memilih di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Bapa, untuk menempatkan hidup kami di bawah pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.